Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Ihsan, saya sendiri, kemudian Mujiono, kemudian Pedi Rupawan, kemudian Kurnia Asyari Melia Putri, kemudian Putri Juliarti. Di sini kami akan memaparkan tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami tentang materi APBD ini. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama ada pengertian APBD. Apa sih itu APBD? APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disingkat APBD, itu adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara. Jadi APBD ini diatur oleh pemerintah daerah melalui yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian semua penerimaan dan pengeluaran daerah itu harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Jadi penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan itu tidak dicatat dalam APBD. Kemudian APBD ini adalah merupakan dasar pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kemudian APBD ini disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan. Kemudian APBD ini terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus. Kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Kemudian pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Oke, itu untuk pengertian APBD. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide kedua, ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, kemudian fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengawasan, kemudian fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, kemudian fungsi stabilitas. Apa sih dari fungsi-fungsi ini? Oke, kita akan jelaskan bersama-sama. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fungsi otorisasi atau fungsi otoritas. Jadi fungsi otoritas adalah anggaran daerah tersebut dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah tahun bersangkutan. Nah, itu untuk fungsi otorisasi atau fungsi otoritas. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan. Apa sih itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan. Jadi dana daerah itu sudah ada perencanaannya untuk apa saja. Kemudian ada lagi fungsi pengawasan. Apa itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi dalam perancangan APBD itu juga diawasi sesuai atau tidak dengan perancangan yang sudah ditetapkan pada awal. Jika tidak, maka bisa diberhentikan atau dilanjutkan jika sesuai. Begitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi alokasi. Apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi adalah anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Jadi dalam anggaran daerah itu juga ada alokasinya. Artinya apa? Harus diarahkan supaya
anggaran ini bisa menciptakan lapangan kerja atau setidaknya mengurangi pengangguran dan mengurangi pengangguran, kemudian pemborosan sumber daya, kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Itu untuk fungsi alokasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatuhan. Jadi dalam mendistribusikan anggaran daerah itu harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatuhan. Artinya harus daerah tersebut anggaran daerah tersebut harus didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima atau kebutuhan yang memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Serta dalam mendistribusikan anggaran daerah itu harus mematuhi atau mengikuti kepatuhan atau peraturan yang ada. Itu untuk fungsi distribusi. Kemudian selanjutnya adalah untuk fungsi stabilitas. Apa sih itu fungsi stabilitas? Adalah anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. Artinya dalam anggaran daerah itu juga ada fungsi stabilitas. Artinya untuk menjadi alat supaya memelihara serta mengupayakan keseimbangan. Artinya tetap seimbang gitu antara pendapatan dan pengeluaran. Oke, itu untuk fungsi-fungsi APBD. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dari APBD itu apa sih? Oke, kita akan bahas sama-sama di sini. Oke, tujuan APBD. Kita akan membahas. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD itu sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN, ya kan? Atau pendapatan belanja negara. Nah, APBD ini disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Apa tujuannya? Ya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan APBD. Maka pemborosan, penyelewengan dan korupsi misalkan itu dapat dihindari. Itu tujuan dari APBD. Nah, adapun tujuan APBD antara lain adalah membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal. Kemudian membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah. Kemudian ada lagi membantu menciptakan dan mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya. Kemudian membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah. Kemudian membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan APBD. Oke, itu untuk tujuan APBD. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses penyusunan APBD itu seperti apa sih? Oke, kita akan bahas. Oke, untuk materi proses penyusunan APBD. Dalam proses penyusunan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah itu mengacu pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar itu bisa kita lihat. Yang pertama, dalam penyusunan itu ada pertama penyusunan rencana kerja pemerintah. Jadi rencana kerja pemerintah itu disusun dulu. Kemudian penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Jadi anggaran ini mau dikemanakan, itu dirancang terlebih dahulu. Kemudian ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Jadi untuk sementara harus menetapkan apa prioritas untuk anggaran ini dikeluarkan gitu kan. Kemudian yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Kemudian penyusunan rancangan Perda Peraturan Daerah APBD, kemudian dan penetapan APBD. Jadi yang terakhir adalah penetapan APBD. Jadi sebelum menetapkan APBD ini untuk ini, maka ada prosedur yang terlebih dahulu yang harus dilewati gitu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur APBD. Oke, dalam struktur APBD kita bisa lihat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwasanya struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 1. Pendapatan daerah, 2. Belanja daerah, dan 3 adalah pembiayaan daerah. Nah, ini untuk struktur dari APBD yang kita bisa lihat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oke, selanjutnya adalah materi tentang penyusunan rancangan APBD. Apa sih susunan dari rancangan APBD ini? Oke, kita akan bahas.
Oke, yang pertama yang paling atas adalah rancangan kerja pemerintah daerah, yang biasa disingkat RKPD. Kemudian ada lagi kebijakan umum APBD, kemudian prioritas anggaran sementara, kemudian rencana kerja dan anggaran SKPD atau disingkat RKA dan SKPD, kemudian rancangan kerja Peda, kemudian rancangan peraturan daerah atau Perda APBD, kemudian yang terakhir baru adalah Perda APBD. Ini untuk penyusunan rancangan APBD. Oke, kemudian ada materi selanjutnya yaitu penetapan APBD. Yang pertama adalah penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Kemudian ada 2 evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kemudian yang terakhir adalah penetapan Perda atau peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Oke, itu saja materi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jikalau nanti ada yang kurang paham, monggo kita diskusi bersama-sama di kelas. Oke, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.